Baiklah, kita lanjutkan pada materi hukum Archimedes. Jadi, bunyi hukum Archimedes adalah setiap benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida akan mendapatkan gaya angkat sebesar berat fluida yang dipindahkan. Jadi, hukum Archimedes ini tentang hukum gaya angkat ke atas, gitu. Jadi ya, kalau kita misalnya meletakkan benda ke dalam air gitu kan, pastinya gaya angkatnya itu bisa dia mengapung, bisa melayang, bisa tenggelam. Misalnya kita melempar batu atau kita melempar kapas gitu, kertas dan sebagainya. Itu kan pasti tergantung apa? Massa jenis benda dan cairannya, begitu zat cairnya. Maka kita bagi menjadi 3 untuk rumusnya. Yang pertama terapung. Terapung itu saat massa jenis atau rho B, massa jenis bendanya kurang dari massa jenis zat cairnya. Atau Fa lebih dari Wu. Jadi nanti keterangannya ada. Kemudian untuk yang terapung Wu sama dengan Fa aksen ini untuk gaya angkat terapung ya. Wu sama dengan M dikali G. Sama dengan bisa juga dicari rho B dikali VB dikali G. Sedangkan kalau misalnya yang Fa aksen sama dengan rho F dikali VBF dikali G. Jadi VBF ini apa? VBF ini adalah kalau misalnya terapung pasti ada bagian yang dia tercelup, ada yang sebagiannya dia di atas permukaan tidak tercelup. Nah, yang kita gunakan untuk mencari rumus Fa aksen itu adalah yang bagian tercelupnya. Itu namanya VBF ya. Sedangkan nanti kalau misalnya Wu di sini dia VB, artinya kalau VB itu keseluruhannya ya. Penjumlahan dari F1 dan V1 dan V2-nya begitu. Kemudian untuk mencari VBF bisa menggunakan rumus ini. VBF per VB sama dengan rho B per rho F gitu. Berarti kalau kita mencari VBF-nya tinggal dipindahin aja. Jadinya dikali rho B dikali VB per rho F begitu. Selanjutnya yang melayang. Kalau yang melayang berarti ini sama ya, massa jenis benda dan massa jenis zat cairnya. Maka Fa sama dengan Wu dan Wu untuk mencari rumusnya sama juga dan Fa juga sama seperti tadi rumusnya. Kemudian yang tenggelam ya terjadi saat massa jenis benda itu melebihi massa jenis zat cairnya, makanya dia tenggelam. Maka gaya angkatnya dia tuh kurang daripada gaya angkat Wu udaranya atau berat udaranya gitu. Nah, untuk rumusnya bisa pakai WF sama dengan WU dikurang FA. Atau nanti kalau ada soal yang ditanya adalah WU-nya, maka tinggal dibalik aja. Maka WU sama dengan WF ditambah FA gitu. WU di sini sama ya untuk mencari rumus WU. Kalau misalnya dia nggak diketahui bisa pakai M kali G atau rho B dikali VB dikali G. Untuk FA sama ya gitu. Kemudian ini untuk keterangannya, WF itu berat benda tercelup. F ini artinya fluida, tercelup ya. Fluida itu artinya tuh tercelup gitu. Kemudian satuannya adalah Newton, kemudian Wu adalah berat benda di udara, satunya Newton, Fa sama dengan gaya Archimedes, satuannya Newton, Fa aksen, ini khusus untuk yang terapung ya, satuannya sama Newton, terus rho B, massa jenis benda, satuannya kilogram per meter kubik, VB satuannya meter kubik. Nah, ini untuk volume benda. Untuk percepatan gravitasinya kita sudah diketahui ya, bisa pakai 10 ataupun 9,8 meter per second kuadrat. Untuk rho F berarti dia yang tercelup dan VF ini yang tercelup. VBF ini berarti nanti cari yang diterapung ya, volume yang dia tercelup sebagian. Begitu. Oke, kita langsung saja ke masing-masing contohnya. Contoh yang pertama adalah yang terapung ya. Jadi di antara hukum Archimedes ya, yang terapung, melayang, dan tenggelam yang lumayan sulit itu di bagian terapung karena dia banyak ya rumusnya.
Oke, makanya kita kasih contoh ini dulu. Misalnya ada soal, ada benda yang terapung ini. Nah, dia tuh untuk masanya ada 3 kg dan di atas benda yang di atas permukaannya itu adalah 0,75 atau sama dengan 3/4 bagian dari yang terapung. Jadi yang terapung di sini itu adalah 1/4. Sedangkan yang diminta di soal adalah agar 1/4 bagian ini yang jadi di atas, ya bukan di bawah. Jadi agar dia makin tercelup gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu? Oke, jadi kita cari dulu yang awalnya ya. Yang awalnya kita buat FA sama dengan W. Nah, W ini berarti dia WU gitu, yang benda. Kemudian kita C di sini sama aja, cuma beda simbol, artinya cair atau celup ya. Kemudian karena dimintanya 1/4, kira-kira itu kalau misalnya dianya itu bendanya di permukaannya 1/4 bagian tuh berapa sih gaya keangkatnya? Biar kita bisa melakukan apa biar dianya bisa lebih tercelup lagi gitu. Nah, kemudian kita cari ya, ketemulah hasilnya 30 Newton. Dan ini pindah, 1/4 ini pindah, jadi 4 kan naik ke atas, jadinya 120 secara sistematik. Jadi, jika kita ingin ingin dia di atas permukaan, bendanya di atas permukaan 1/4, kita harus memberikan gaya keangkatnya itu harus lebih besar lagi, 120 Newton itu. Dan kita lihat ternyata dia itu gaya keangkatnya itu, kita lihat gaya keangkatnya itu ternyata dia 120 Newton gitu ya. Sedangkan kalau misalnya 1/4, gayanya itu harus 30 Newton gaya angkatnya gitu. Jadi kalau misalnya yang awalnya dia, ini kan yang awalnya ya, yang awalnya dia 30 Newton, artinya jika kita kasih lagi 30 Newton kan masih 60 Newton, artinya yang A ini salah. Karena agar 1/4 kita harus memberi gaya angkatnya itu adalah 120 Newton. Kemudian kita buat pernyataan coba yang akhir. Ya, kita buat yang akhir. Setelah kita cari, ini untuk berat ya, berat W udaranya gitu. Kita cari gaya keangkatnya. Kalau misalnya ya akhirnya itu kan 90 Newton ya, karena dia kan 3/4 dikali 120 Newton. Jadi selisihnya itu adalah 90 dikurang 30, jadinya 60 Newton. Nah, jadi selisih gaya angkatnya antara 1/4 sama 3/4 bagian itu adalah 60 Newton. Begitu, selisihnya dicari dari sini ya. Kemudian kalau misalnya dibuat setara massa, maka massanya itu adalah 6 kg. Artinya ya kita itu bisa membuat dia lebih terangkat ke atas 1/4 ini jika kita memberikan lagi, karena yang awalnya tadi kan awalnya kan 30 Newton kan. Jadi kita bisa memberikan 90 Newton lagi harusnya, bukan 30 ya. Bukan 30 Newton, harusnya kita memberikan gaya menekan bawah, benda ke bawah itu dengan gaya 30 Newton lagi. Jadi beratnya itu harus 30 Newton lagi gitu. Ya, ini kan berat ke bawahnya gitu. Biar nanti dia hanya tinggal 1/4 bagian, jadi makin tercelup. Kemudian kalau misalnya kita mau nambahin massa, maka kita harus bisa menambahkan massa 6 kg ya, menumpangkan beban 6 kg ke atas benda
Jadi dia makin tercelup, sehingga yang di permukaan bendanya bisa 1/4 bagian gitu. Jadi jawabannya yang B. Kemudian melayang. Nah, kalau melayang ini gampang ya. Jadi kalau melayang, misalnya diketahui masanya 8 kg dan rusuk dari kubusnya 20 cm, jadi nanti ini dirubah ke meter ya. Dan massa jenis air kita tahu bahwa dia 1000 kg per meter kubik. Nah, kemudian kita masukkan, kita cari massa jenis bendanya, apakah dia sama dengan massa jenis cair atau lebih kecil atau lebih besar gitu. Dan ketika dicari ya, 8/0,2 pangkat 3, karena kita kan mau cari volume kubus ya, dimana volume kubus itu adalah sisi kubik, terus hasilnya adalah 1000 km per meter kubik. Artinya rho B sama dengan rho F, sehingga dia melayang begitu. Kita lanjut yang soal tenggelam. Kalau tenggelam di sini ya, misalnya WU diketahui 500 Newton, kemudian WF-nya itu 400 N. Dan rho F di sini 1000 kg per meter kubik, atau kalau mau dikalikan jadinya pangkat -3 kayak gitu. Nah, di sini yang ditanya adalah massa jenis bendanya, jadi rho B ya, dia yang tenggelam. Kenapa bisa kita tahu dia tenggelam? Karena dari sini berat bendanya kan lebih besar daripada berat cair, makanya dia tenggelam, lebih berat dia bendanya. 500 dibanding 400 kan besar 500 ya, gitu. Oke, jadi dimasukkan ke rumus FA sama dengan WU dikurang WF. Nah, jadi ini jadi sama aja ya. Kenapa jadinya VB? Karena sama aja, bisa. Jadi VB sama VF-nya sama. Kenapa? Karena dia tercelup semua gitu, keseluruhan. Jadi kan sama dengan VB-nya, tercelup semua. Jadi 1000 dikali 10 dikali VB sama dengan 100. Nah, kemudian ini jadinya 10.000. Maka VB kan sama dengan 100 dibagi 10.000. 10.000. Jadi hasilnya 0,01 meter kubik. Kalau dijadiin centimeter kubik jadi 10 cm kubik. Kayak gitu ya. Gampang ya ini kalau misalnya yang tenggelam. Oke, kita lanjut ke tekanan udara. Jadi, kita sudah masuk ke tekanan pada zat gas ya. Untuk tekanan udara ini berarti dia atmosfer, di luar gitu. 1 atmosfer sama dengan 76 cm raksa atau cm Hg, dan sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi ini udah ketentuan ya, misalnya kalau di soal nggak diketahui, kita harus sudah tahu angkanya berapa, karena memang sudah ketetapan. Untuk rumusnya P sama dengan P0 dikurang H per 100, atau H sama dengan P0 dikurang P dalam kurung dikali 100. Untuk keterangannya, P0 ini adalah tekanan pada permukaan laut. Artinya ini sudah diketahui, yaitu 76 cm Hg. Nah, jadi tergantung di soal. Nanti di soal itu mintanya dia cm Hg, atm, atau Pascal gitu. Jadi kita sesuaikan P0 ini dengan apa yang diminta di soal. Kemudian untuk P sama dengan tekanan pada ketinggian H, di sini cm Hg. Jadi kalau P ini yang biasanya dicari ya. Untuk hanya dia ketinggiannya. Jadi biasanya yang dicari itu P ataupun hanya, atau nanti bisa yang P0-nya pasti ketika P0-nya yang kalau P0-nya jarang ya, karena kita sudah tahu ya. Kemudian untuk contoh peristiwanya itu ada kayak menghisap minuman dengan sedotan, alat suntik, mengeluarkan susu kental dari kaleng, penghisap karet, perkiraan cuaca juga bisa ya. Ya, jadi nanti berhubungan juga tuh perkiraan cuaca sama tekanan. Jadi kalau misalnya dia tekanannya rendah, berarti itu akan hujan gitu biasanya. Kemudian alat ukur tekanan udaranya, contohnya ada barometer raksa, barometer air, barometer aneroid ya, dan barograf. Untuk contohnya, misalnya ada kota A, dia 800 meter dari permukaan laut. Tekanan udara di kota A adalah, nah yaudah gampang aja kita langsung masukin ke rumusnya ya. Yang dicari adalah tekanan udaranya
Maka di sini ya untuk simbol sama aja, berarti kan di situ mintanya P-nya ya, P-nya. Maka sama dengan di sini juga bisa pakai rumus ini di mana P0 ya, kan pakainya rumus yang ini ya. P0 dikurang H per 100. Jadi nanti dibagi dulu ya, baru dikurang. Jadi 800 dibagi 108. Jadi 76 dikurang 8, 68 cm Hg. Karena yang diminta Hg, maka kita pakainya ya cm Hg gitu. Kalau dia minta ATM, nanti tinggal aja dikurang 1 dikurang berapa gitu. Atau Pascal nanti 10 pangkat 5 dikurang berapa kayak gitu. Ya disesuaikan dengan apa yang diminta di soal. Kita lanjutkan pada tekanan gas dalam ruang tertutup ya. Nah, kalau di ruang tertutup ini ya ada contohnya kayak pada ban mobil, ban motor, kayak misalnya kita lagi mompa gitu kan. Itu kan nanti ada pengukurannya itu. Itu disebutnya apa? Manometer gitu ya. Nah, di sini ada yang terbuka, tertutup, dan ada juga yang manometer Bourdon. Nah, manometer terbuka dulu ya. Di sini ketika tekanan gas sama dengan tekanan udara luar, maka ya untuk tekanan gasnya itu atau tekanan atmosfer 76 cm Hg, cm raksa ya. Kalau misalnya dia lebih besar dari tekanan udara luar, maka ditambah dengan tingginya gitu. Kalau misalnya tekanan gasnya lebih kecil dari tekanan udara luar, maka dikurang dengan tingginya. Hanya itu aja ya perbedaannya. Kemudian biasanya dengan H ini selisih ketinggian kolom raksa pada manometernya. Jadi nanti ada selisih ketinggiannya pasti terlihat. Kemudian ada manometer tertutup ini untuk mengukur tekanan darah ya. Iya, jadi kan kita kan normalnya itu 80 ya, 120 per 80 mm Hg kan. Ya, jadi tuh kita normalnya segitu ya, 120 per 80 mm Hg. Jadi namanya itu alat tensi biasanya ya. Tuh. Kemudian ada manometer Bourdon ini untuk mengukur tekanan udara yang sangat tinggi ya dalam ruang tertutup seperti dalam mesin uap tekanan di situ ya. Di sini oke ada contoh, misalnya contohnya di sini diketahui ada gas di mana dia selisih ketinggian kedua kakinya itu adalah 5 cm. Kemudian ini kolom udara, ya ini yang gas gitu. Langsung aja untuk H selisihnya dulu untuk mencari selisih, jadi dikurang aja kan, jadi 5. Kemudian kita tahu di sini adalah dia artinya P gasnya itu dia lebih besar ya. Lebih besar maka dia ditambah dengan tingginya gitu. Karena kan ini 76 sama 5 besar mana coba? Besar 76 kan? Sorry. Karena kan dia 76 tekanan gas. Ya, oke. Jadi di sini kita bisa pakai rumus yang ini ya. Rumus tekanan manometer ditambah. Karena kolom udara lebih besar dari kolom gas itu, makanya dia ditambah. Kolom udara lebih besar dari kolom gas. Nah, nih tengok kolomnya kan lebih besar ya dia, ruangnya lebih banyak gitu loh. Sedangkan ini hanya sedikit. Jadi H positif gitu. Kalau hanya negatif, ketika kolom udara dia kurang dari kolom gas gitu. Artinya dia lebih tinggi tuh. Ya, makanya jadi hanya negatif. Kolom itu yang ini ya. Nih. Ya, jadi nanti dia bisa aja ke sini gitu. Oke, lanjut. Karena di sini, sorry. Oh iya, karena kolomnya di sini ternyata kebalik ya, memang benar ya. Jadi kan lebih kalau kita lihat kolom udara di sini lebih kecil ya, makanya dikurang. Ya, jadi ini rumusnya dikurang. Jadi 76 dikurang 5 jadi 71 cm raksa gitu. Ya, dia lebih kecil ya, kan 9 sama
14 cm ya, itu dia lebih kecil. Oke. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Hukum Boyle. Nah, untuk hukum Boyle ini gampang juga, dia adalah volume gas dalam ruang tertutup. Sehingga dia berbanding terbalik dengan tekanannya pada suhu tetap, atau hasil kali antara tekanan dan volume pada ruang tertutup itu pada suhu tetap adalah konstan. Maka P dikali V sama dengan konstan. Maka P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2 kayak gitu ya. Cuman ini doang rumusnya yang intinya. Untuk keterangannya kita tahu P itu adalah tekanan, kemudian V itu adalah volume. Kalau 1, 2 ini untuk menunjukkan keadaan berapa. Misalnya 1 untuk keadaan 1, 2 untuk keadaan 2. Untuk satuan tekanan atmosfer di sini, kemudian volume itu adalah meter kubik. Nah, konversi satuan ini tidak selalu digunakan asalkan satuan pada keadaan 1 dan 2 itu sama ya. Nah, oke. Jadi ini ada soal, misalnya ini ternyata ada ralat dihapus. Jadi misalnya ada volume satunya diketahui 4 meter kubik, tekanan 1 atmosfer, tekanan 2-nya adalah 8 P1 ya. P2 sama dengan 8 P1. Nah, P2 sama dengan 8 atmosfer. Oh, sorry, ke sini deh. Ini memang diketahui ya, kayak gini kan. Nah, di sini yang ditanya adalah V2-nya, V2-nya ya. Maka V2-nya kita cari pakai rumus ini, gampang ya, tinggal dipindahin aja. Berarti kan kalau misalnya dia yang ditanya, kakak selalu bilang dia harus sendiri dan di atas, maka selebihnya harus pindah. Maka 8 ini pindah ke sini, maka 4 dibagi 8, hasilnya V2 sama dengan 0,5 meter kubik, begitu ya. Oke, ini ada sekitar 25 soal untuk fluida statis, silahkan dikerjakan ya. Ada di PPT, nanti kakak kirim PPT-nya. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya nanti di Gimit. Kemudian kalau sudah selesai, mari kita bahas bersama. Sekian dari kakak, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.